Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menduduki klan Xiao. Niat membunuh liar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan di dalam aula besar. Semua orang sangat gugup dan ketakutan sehingga mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap wajah buas itu dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pemimpin klan junior, ketiga orang misterius itu berasal dari Misty Cloud Sect. Ekspresi tetua pertama sedikit jelek saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan menghirup napas dan dengan paksa menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara gelap dan dingin, karena dia mengatakan bahwa tubuhmu memiliki sisa energi Yunleng di dalam dirinya, maka secara alami itu tidak mungkin salah. Selain itu, klan saya telah mengalami serangan mendadak semacam ini tidak lama setelah saya meninggalkan Misty Cloud Sect. Bagaimana Misty Cloud Sect tidak terkait dengan masalah ini? Apa yang akan dilakukan oleh pemimpin klan junior? Tetua pertama tertawa getir. Di depan faksi yang kuat seperti Misty Cloud Sect, tetua pertama agak bingung apa yang harus dilakukan. Saya sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini. Xiao Yan berkata dengan suara yang tebal. Ah! Tetua pertama menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, sebelum merenung sejenak. Dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun saya tidak tahu status orang misterius di Misty Cloud Sector, saya tidak berpikir itu harus rendah dari kelihatannya kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa lainnya, posisinya harus menjadi yang tertinggi di Misty Cloud Sect. Seperti yang diharapkan. Ah! Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia merenung dengan suara keras. Sebelumnya, alasan pemimpin klan junior bertengkar hebat dengan Misty Cloud Sect adalah karena perjanjian 3 tahun. Selain itu, Anda tidak menyebabkan banyak kerusakan pada eselon atas di Misty Cloud Sect selama waktu itu. Oleh karena itu, Misty Cloud Sect tidak benar-benar membencimu. Jika Anda membunuh orang kuat misterius ini kali ini, hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi sama sekali tidak terpecahkan. Kalau begitu, tetua pertama, apa maksudmu aku mengabaikan hidup atau mati ayahku? Xiao Yan sedikit mengernyit. Suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah paham tentang apa yang saya maksud. Tetua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Aku hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika kamu benar-benar membunuh orang misterius itu, hubungan antara klan Xiao dan sekte awan berkabut akan benar-benar memburuk. Terakhir kali, karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan Anda, mereka dirugikan karena mereka salah. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari Misty Cloud Sector melampaui harapan semua orang. Namun, kali ini, jika Anda membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di Misty Cloud Sector, saya khawatir Misty Cloud Sector benar-benar akan mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Maksudku mengatakan semua ini bukan untuk menghentikan pemimpin klan junior pergi menyelamatkan pemimpin klan. Hanya saja saya ingin membiarkan pemimpin klan junior mengambil posisi sebagai pemimpin klan sementara dan memikirkan metode lengkap untuk mempertahankan garis keturunan klan Xiao jika konflik yang tidak dapat dihindari dengan sekte awan berkabut terjadi saat menyelamatkan pemimpin klan. Klan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh pemimpin klan. Saya pikir pemimpin klan junior juga tidak ingin melihat kerusakan seperti ini. Kesungguhan gelap berangsur-angsur menghilang dari wajah Xiao Yan. Dia mengangguk. Kata-kata tetua pertama bukan sepenuhnya tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukanlah faksi yang berada di liga yang sama dengan Misty Cloud Sect. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yunleng,
dia pasti akan meningkatkan kemarahan dari Misty Cloud Sect. Ketika saat itu tiba, klan Xiao juga akan kesulitan untuk tidak terlibat. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi ke Misty Cloud Sect untuk mencari ayahnya, pertama-tama dia harus memikirkan cara agar klan Xiao melarikan diri. Xiao Yan diam-diam duduk kembali ke kursinya. Dia menutup matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Semua orang di aula berinisiatif untuk tetap diam saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang terdiam. Satu persatu, banyak tatapan terfokus pada pria muda berjubah hitam itu. Pada saat ini, setiap tindakannya memengaruhi keselamatan seluruh klan. Jari ketukan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan mengalihkan pandangannya perlahan ke seluruh anggota klan di sekitarnya. Akhirnya, dia berhenti di wajah ketiga tetua. Nadanya tegas. Tidak peduli apa, kita pasti harus mencari ayah, bahkan jika harganya benar-benar membuat marah Misty Cloud Sect. Ketiga tetua itu bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiao Yan dan perlahan bertanya, bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah upaya ayah dan kakek yang melelahkan. Aku tidak akan melihatnya membusuk. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam ketiga tetua. Dengan suara yang dalam, dia berkata, bolehkah aku tahu jika kata-kataku memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Benar. Wajah ketiga tetua itu terkejut. Mereka ragu sejenak sebelum memberikan jawaban bersatu dengan wajah muram. Pada saat ini, hanya Xiao Yan, di depan mereka, yang memiliki kemampuan untuk menarik klan Xiao, yang berada dalam keadaan hancur, dari lumpur di dalamnya. Bagaimana dengan kalian semua? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak saat dia menatap anggota klan yang berdiri di dekat pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Xiao Yan, yang baru saja kembali ke klan Xiao untuk sementara waktu, telah membangun posisi yang sulit diguncang dalam klan Xiao setelah metode berdarah dingin yang dia gunakan untuk membunuh Jia Li Bei dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar teriakannya, anggota klan itu segera meraung dengan wajah memerah. Mereka juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, pemuda di depan mereka, yang pernah menjadi orang tak berguna dari klan Xiao, adalah satu-satunya penyelamat mereka. Baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berteriak dalam-dalam. Dia berbalik dan berjalan menuju kursi tempat ayahnya pernah duduk di masa lalu. Dia menyikat jubahnya dan duduk. Tatapannya melihat sekeliling seluruh tempat dan berkata dengan keras, aku berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota Wutan. Keributan segera terjadi di aula saat kata-kata ini diucapkan. Klan Xiao memiliki tidak kurang dari 10 pasar di dalam kota Wutan. Nilai pasar-pasar ini adalah jumlah uang yang cukup besar bila dijumlahkan. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan keributan di aula perlahan berhenti. Dia berkata dengan suara yang dalam, semua orang harus tahu bahwa masalah hilangnya pemimpin klan pasti terkait dengan Misty Cloud Sect. Meskipun kekuatan Misty Cloud Sect sangat besar, haruskah orang-orang pemberani dan kuat di klan Xiao kita membiarkan mereka menggertak kita? Jika masalah ini menyebar, bukankah orang lain akan menunjuk hidung kita dan mengejek kita karena tidak berduri? Katakan padaku, selamatkan pemimpin klan dan singgung sekte awan berkabut, atau sembunyi di kota Wutan seperti kura-kura, biarkan orang lain menunjuk pada kita dan mengatakan bahwa kita telah mengesampingkan harga diri kita. Apa yang akan kamu pilih? Mata Xiao Yan membelalak dan dia berteriak dengan tegas. Selamatkan pemimpin klan! Klan Xiao kita tidak punya kura-kura. Suara astringen, lembut tiba-tiba terdengar dari luar pintu utama. Kepala kecil Xiao Qing terjepit dari belakang. Wajah kecilnya sangat bersemangat sehingga memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak keras. Tepat sekali. Selamatkan pemimpin klan. Kami tidak ingin menjadi kura-kura.
beberapa suara lembut terdengar. Kepala manusia melonjak di sekitar pintu utama saat 10 lebih anak-anak yang usianya hanya 12 hingga 13 tahun masuk dan berteriak keras. Jadi bagaimana jika itu adalah Misty Cloud Sect? Klan Xiao kami tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka merusak klan Xiao kami sedemikian rupa. Mereka bahkan hampir membuat kami dimusnahkan secara tragis. Pemimpin klan junior, aku akan mematuhimu. Seorang anggota klan Xiao dengan tubuh kokoh menatap generasi muda yang marah dan darah panas juga melonjak liar di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju saat dia berteriak dengan wajah memerah. Tepat sekali. Pemimpin klan muda, kami semua akan mendengarkanmu. Setelah orang pertama, reaksi berantai tampaknya telah menyebar di belakang. Satu persatu, anak buah klan Xiao melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan wajah yang memerah karena marah. Menjadi rendah hati berkali-kali selama periode waktu ini benar-benar menyebabkan mereka mengalami kesulitan bertahan. Sekarang klan Xiao akhirnya memiliki tulang punggung, mereka tidak ingin penghinaan semacam itu terulang, bahkan jika harganya adalah untuk membuat marah faksi terkuat di dalam kekaisaran JMA. Keke, pemimpin klan junior, karena semua orang bersedia untuk mematuhimu, mengapa kamu tidak memberitahu kami rencanamu? Tetua pertama menyaksikan wajah bersemangat anggota klan sebelum berbalik ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata dengan sikap bersyukur. Saya berencana untuk mengirim anggota klan keluar dari kota Wutan secara berkelompok. Setelah itu, saya akan membiarkan masing-masing dari mereka menuju ke wilayah barat kekaisaran JMA. Kekuatan Misty Cloud Sect sedikit lebih lemah. Selain itu, kedua kakak laki-laki saya, Xiao Ding dan Xiao Li, mengembangkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat di sana. Saya ingin diam-diam mengirim anggota klan ke sana. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan ancaman dari Misty Cloud Sect terhadap klan Xiao. Xiao Yan perlahan berkata, pergi ke wilayah barat kekaisaran. Tetua pertama tercengang sesaat setelah mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, sejauh ini. Wilayah barat kekaisaran dekat Gurun Tager. Hanya di tempat itu kekuatan Misty Cloud Sect sedikit lebih lemah. Juga sangat mudah untuk mengekspos diri kita sendiri di tempat lain. Di masa depan, hubungan kita dengan Misty Cloud Sect mungkin menjadi sangat buruk. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus membuat persiapan untuk yang terburuk. Kata Xiao Yan. Mulai sekarang, tetua pertama, kamu akan mulai menyelesaikan semua hal di klan Xiao. Kami akan membawa semua barang berharga yang kami bisa. Adapun pasar 10+, saya akan membiarkan rumah lelang primer mengelolanya. Setelah itu, semua keuntungan akan dibagikan kepada mereka. Dengan hubunganku dengan klan primer, kami tidak perlu khawatir jika mereka akan mengungkap keberadaan kami. Iya. Tetua pertama menganggukkan kepalanya untuk menerima pesanan. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, kapan kita mulai pergi? Lebih baik tidak menyeret masalah ini. Kami akan mulai berangkat malam ini secara bertahap. Anggota keluarga klan dan generasi muda yang tidak bisa bertarung akan pergi lebih dulu. Pasti ada beberapa anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sepanjang jalan. Ingat, titik pertemuan kita adalah Rock Desert City yang terletak di wilayah barat kekaisaran JMA. Ketika Anda tiba di sana, temukan perusahaan mercenari Desert Metal. Xiao Yan berkata, segera membuat keputusan di tempat. Selain itu, saya akan memimpin orang-orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Jiali dan Aoba selama 2 hari ini untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam kota. Aku akan membutuhkan kalian 3 orang tua untuk menyelesaikan masalah rumit tentang pergi dalam batch. Iya. Ketiga tetua menjawab serempak. Selain itu, Xiao Yan duduk di kursi pemimpin di aula. Ekspresinya serius saat dia secara metodis mengeluarkan perintah.
ketenangan yang berdiri kokoh bahkan saat badai mendekat menyebabkan beberapa generasi muda klan Xiao sedikit kesurupan. Apakah ini masih anak kecil yang dulu diam dan tidak menonjolkan diri? Dibandingkan dengan anggota klan yang lebih tua, Xiao Qing dan yang lainnya dari generasi muda sedang mengincar Xiao Yan dengan wajah penuh pemujaan. Di bawah komandonya, kekuatan dan semangat juang sekali lagi meledak dari klan Xiao, yang awalnya jatuh ke dalam kepanikan. Ratu Medusa dengan tenang duduk di kursi. Tangannya yang halus memegang cangkir teh hangat dan menyesapnya dengan sembarangan. Matanya akan menunjukkan keterkejutan saat dia sesekali melirik Xiao Yan yang duduk di kursi pemimpin. Hampir dalam waktu singkat, dia benar-benar telah benar-benar menstabilkan klannya di mana hati para anggotanya telah tersebar. Harus dikatakan bahwa kemampuan dan mentalitas seperti itu jauh melebihi orang biasa. Tidak heran bahkan Pilking Guhi juga diperankan oleh orang ini di gurun pasir. Setelah anggota klan terakhir menerima pesanannya dan melangkah mundur, Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia menatap aula yang sekali lagi menjadi kosong. Dia mengangkat cangkir tehnya dan meneguk tehnya, membiarkannya menenangkan tenggorokannya yang kering. Yunleng dari Mystic Cloud Sect, tunggu saja. Setelah saya menyelesaikan klan Xiao dengan benar, saya akan pergi ke sana sekali lagi. Kali ini, saya tidak akan menahan apapun lagi. Xiao Yan dengan lembut memegang cangkir tehnya. Keganasan muncul di wajahnya sekali lagi. Tangannya bergetar dan cangkir teh itu tiba-tiba pecah. Dan satu lagi. Setelah perintah Xiao Yan dikeluarkan, satu demi satu, seluruh klan Xiao mulai bergerak. Ketika langit gelap, 10 kelompok bersenjata ringan muncul di tanah terbuka yang luas. Xiao Yan benar-benar memeriksa mereka sebelum mengirim beberapa anggota klan yang lebih kuat ke dalam 10 kelompok bersenjata ringan. Akhirnya, mereka memanfaatkan kematian malam itu dan mulai berpisah. Satu persatu, mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan Xiao. Mereka akan sekali lagi berkumpul di luar kota sebelum mulai berpisah dan berbaris menuju wilayah barat kekaisaran. Pada saat langit berangsur-angsur cerah, lebih dari setengah anggota keluarga klan Xiao sudah pergi. Di pagi hari, Xiao Yan berdiri di atas paviliun dan melihat sekeliling seluruh halaman. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan cahaya pagi yang menyebar di cakrawala. Rasa dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga. Sementara Xiao Yan turun dari paviliun, sudah ada lebih dari 100 pria klan Xiao di tanah terbuka. Tangan mereka sudah memegang senjata saat mereka berdiri di tempat. Tampaknya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, aura liar dan ganas di sekujur tubuh mereka seperti harimau ganas yang sedang turun gunung. Kami akan menghancurkan semua sisa kekuatan dari klan Jiali dan klan Aoba hari ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian luar lapangan terbuka sambil membawa penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya. Suara dinginnya, bagaimanapun, menyebabkan darah semua anggota klan Xiao di tanah terbuka mendidih. Selama beberapa hari ini, tidak diketahui jumlah anggota klan yang diam-diam telah dibunuh oleh klan Jiali dan klan Aoba. Sekarang, waktunya balas dendam. Kota Wutan yang tenang ketakutan oleh aura pembunuhan yang tiba-tiba muncul ini. Wajah orang-orang yang lewat yang berjalan di jalan benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan massa manusia bergegas keluar dari klan Xiao seperti banjir. Niat membunuh gelap dan dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan tubuh semua orang terasa dingin. Apa yang akan dilakukan klan Xiao? Beberapa pejalan kaki tidak dapat menahan diri untuk bergumam saat mereka melihat aliran manusia yang mengalir melewati mereka di jalan. Orang yang memimpin mereka masih sangat muda. Penampilannya juga agak familiar. Beberapa orang yang telah tinggal di kota Wutan selama beberapa tahun berkata sedikit tidak yakin. Penguasa itu sangat besar. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh jalan menjadi sunyi senyap.
Itu Xiao Yan dari klan Xiao. Suara kaget akhirnya memecah keheningan yang berlangsung sesaat. Selama periode waktu ini, semua orang di kota Wutan telah mendengar tentang pertempuran besar antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sect sampai kapalan hampir muncul di telinga mereka. Penguasa besar berbentuk khusus milik Xiao Yan juga telah menjadi simbolnya. Kali ini, klan Jiali dan Aoba akan kurang beruntung. Beberapa orang yang mengerti tentang situasi kota Wutan tampaknya tiba-tiba menyadari setelah sedikit terkejut. Segera, ekspresi kasihan muncul di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Mirip dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, aliran klan Xiao ini langsung melonjak menuju pasar klan Jiali dan klan Aoba. Semua pertahanan di dalamnya langsung hancur. Pedang tajam yang bersinar menunggu siapa saja yang berani melawan. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, kelompok dari klan Xiao seperti banjir saat transit. Setiap pasar yang mereka lewati dihancurkan sama sekali oleh mereka. Para penjaga dari klan Jiali dan Aoba pada dasarnya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Dimanapun arus berlalu, pasar dihancurkan, muncul dalam kondisi yang mengerikan. Klan Xiao telah menggunakan metode paling kejam untuk membayar kembali penindasan dan penghinaan yang diberikan kedua klan kepada mereka selama periode waktu ini. Tanpa kepemimpinan pemimpin klan yang efektif, kedua klan tidak akan membentuk perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, di pagi hari, pasar, rumah judi bawah tanah, Deleo. Di kota Wutan milik kedua klan telah dihancurkan seluruhnya oleh klan Xiao. Kali ini, kedua klan benar-benar tamat. Tatapan semua orang di kota Wutan tertarik oleh ledakan klan Xiao yang tiba-tiba. Niat membunuh yang telah menyebar ke seluruh kota Wutan membuat mereka tahu bahwa klan Xiao memang dalam amukan kekerasan kali ini. Namun, ketika tatapan seluruh kota berkumpul pada kekuatan tempur klan Xiao, yang berulang kali bergerak, anggota keluarga dalam klan Xiao telah benar-benar pergi. Operasi pemusnahan berlanjut dari pagi hingga sore hari. Karena semua orang tercengang oleh operasi klan Xiao ini, mereka tidak menyadari bahwa 100 lebih orang asli yang terlibat dalam penghancuran tanpa sadar telah berkurang banyak. Ketika matahari akan terbenam, kehancuran yang berlangsung selama sehari penuh benar-benar berakhir. Kekuatan besar klan Xiao dengan noda darah di sekujur tubuh mereka sekali lagi kembali ke halaman besar sambil tertawa tanpa terkendali. Pintu ke halaman kemudian ditutup rapat, menghalangi semua tatapan penasaran itu. Puluhan anggota klan yang tubuhnya berisi kehadiran yang ganas dan jahat duduk di lantai. Mereka tertawa keras dan bercakap-cakap satu sama lain, menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan bebas dan tidak bermasalah hari ini. Hari ini sepertinya adalah hari yang paling menyenangkan dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Di masa lalu, kekuatan klan Xiao mungkin tidak lemah, tetapi pemimpin klan tidak memiliki keberanian seperti itu karena dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari luar lapangan terbuka. Xiao Yan, yang telah berubah menjadi jubah bersih tersenyum saat dia berjalan menuju tanah terbuka. Pemimpin klan junior. Puluhan pria besar milik klan Xiao berdiri dengan tertib saat melihat Xiao Yan muncul. Fanatisme muncul di mata mereka saat mereka berteriak keras. Metode liar Xiao Yan hari ini telah menaklukkan semua pikiran khawatir klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke platform tinggi sebelum perlahan-lahan menyapu pandangannya ke klan Xiao yang terang benderang. Tidak ada orang di luar yang tahu bahwa hanya ada puluhan orang yang tersisa di dalam klan Xiao. Pemimpin klan junior, metode Qi Clan, teknik Du, kekayaan, Deleo telah terkonsolidasi sepenuhnya. Karena wajah pemimpin klan junior, rumah lelang primer benar-benar meminjamkan cincin penyimpanan kepada kami. Ini telah membantu kami menyelesaikan cukup banyak masalah. Tetua pertama tersenyum dan berkata, "Ah." Xiao Yan mengangguk puas.
Tatapannya mengabaikan para prajurit klan Xiao dan tertawa pelan, semuanya, kalian semua juga akan mulai bubar dan meninggalkan kota Wutan malam ini dan berkumpul di tempat yang ditentukan. Saat waktunya tiba, kalian akan berkumpul dan menuju ke Rock Desert City. Setelah Anda tiba di sana, klan Xiao kita akan memiliki awal yang baru. Pemimpin klan junior, bagaimana denganmu? Tetua pertama tiba-tiba bertanya. Mengikuti kata-kata tetua pertama, tatapan semua orang beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan. Wajah lembut dan tampannya samar-samar menunjukkan kebiadaban. Aku akan pergi dan mengambil nyawa bajingan tua itu. Wajah tetua pertama menjadi sedikit lamban saat dia menatap wajah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, para prajurit tangguh klan Xiao yang baru saja menjalani jejak darah juga membungkukkan tubuh lurus mereka. Pemimpin klan muda, kami akan menunggumu di Rock Desert City. Sudah waktunya, pergi! Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap cahaya bulan sebelum melambaikan tangannya saat berbicara. Pemimpin klan junior, hati-hati! 10 prajurit klan Xiao berteriak serempak. Segera, mereka membalikkan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka berpencar dan tenggelam ke dalam bayang-bayang. Di bawah langit malam yang gelap dan hitam, sosok manusia merayap, seperti semut, yang tersebar ke segala arah, saat mereka diam-diam menyelinap menjauh dari kota Wutan. Xiao Yan berdiri di peron tinggi dan memperhatikan halaman yang telah menjadi sunyi. Dia menghela nafas lembut dan bergumam lembut, Yun Leng, ini semua salahmu klan Xiaoku seperti ini. Kali ini, bahkan Yun Tian tidak akan bisa melindungimu. Xiao Yan perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Api berwarna hijau menyala di tangannya yang panjang. Sesaat kemudian, nyala api berwarna putih yang tebal perlahan merayap keluar. Api berwarna hijau dan putih bercampur satu sama lain di bawah langit malam, menari dengan mempesona. Di atas paviliun, mata cantik Ratu Medusa menatap dua api berwarna yang naik dari masing-masing tangan Xiao Yan. Mulut kecilnya yang merah dan halus terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, keseriusan melintas di pupilnya yang mempesona. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.